Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, saudara dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali silsilah kajian ilmiah kita dari membaca kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-20. Kita sudah sampai di akhir-akhir dari risalah yang berbarokah ini, kitab Usul Salasah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kajian kita ini, memberikan manfaat bagi yang membacanya dan bagi yang menyimak dan mendengarkannya. Saudara dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya penulis yaitu Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi mengatakan, wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasysyirin wa mundzirin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh utusan-utusannya, seluruh rasul-rasulnya, mubasysyirina, agar mereka memberikan kabar gembira kepada manusia, wa mundzirina, dan agar mereka memberikan peringatan kepada manusia. Inilah tugas para nabi dan rasul, agar mereka memberikan kabar gembira kepada manusia dengan orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, diberikan kabar gembira bahwa mereka akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan para rasul tugasnya pula adalah memberikan peringatan, memberikan ancaman-ancaman bagi orang-orang yang membangkang kepada Allah, yang berbuat syirik kepada Allah, yang bermaksiat kepada Allah, bahwa mereka akan mendapatkan atau akan diancam dengan neraka yang penuh dengan siksaan-siksaan yang sangat mengerikan. Dan ini memberikan faedah bagi kita semuanya, para jamaah sekalian. Dari mereka para pewaris Nabi dan Rasul, yaitu para ulama dan penerusnya, para da'i, para ustadz, para penyampai syariat Allah ini, agar mereka menyampaikan syariat Allah ini dengan memberikan kabar gembira, dengan perintah-perintah orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan sesuai tuntunannya. Walaupun ujiannya berat, walaupun mungkin akan dikucilkan oleh masyarakat, tapi kita berikan kabar gembira, kita berikan iming-iming dengan surga yang penuh dengan kenikmatan, surga yang belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbeti oleh benak seorang pun, agar mereka bersabar mengamalkan syariat Allah dan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Dan kita juga menyampaikan kepada masyarakat kita tentang larangan-larangan Allah, tentang kesyirikan kepada Allah, tentang kebid'ahan di dalam peribadahan kepada Allah, kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa besar. Walaupun sekilas itu lezat, walaupun orangnya merasa aman di dunia, tapi ingat, Allah ancam bagi mereka dengan siksa neraka yang sangat keras azabnya. Maka seorang da'i tidak boleh dia pincang dalam berdakwah. Dalam arti dia hanya menyampaikan perintah-perintah. Dia hanya menyampaikan masalah sholat, dia menyampaikan masalah birrul walidain, dia menyampaikan masalah amanah, masalah akhlak-akhlak yang mulia. Namun dia tidak pernah menyampaikan larangan-larangan Allah. Tidak menyampaikan syirik, tidak menyampaikan bid'ah, tidak menyampaikan riba, menyampaikan membuka aurat, dosa-dosa yang lainnya.
Maka ini dakwah yang pincang. Seorang dai ketika berdakwah, dia adalah menyampaikan apa yang diinginkan oleh Allah. Walaupun mungkin orang-orang yang mendengarnya merasa risih, merasa tidak nyaman. Walaupun mungkin akan dibenci, dimusuhi oleh mereka. Seorang dai bukan menyampaikan apa keinginan orang yang didakwahi, apa keinginan masyarakatnya. Bukan seperti ini. Dan seperti ini adalah sunnatullah, ketentuan Allah yang berjalan di atas permukaan bumi ini. Akan tetapi kebenaran yang mungkin akan penuh dengan ujian-ujian dan rintangan ini pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam nuniyahnya, al-haqqu muntasarun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadhihi sunnatur rahman. Kebenaran ini muntasorun, pasti akan ditolong oleh Allah, pasti akan tersebar. Lihatlah dakwah sunnah ini, kian hari, kian bulan, kian tahun terus bertambah, semakin pesatnya. Banyak orang-orang yang sebelumnya berada di atas kemaksiatan, berlumur dosa dan maksiat, hijrah menuju manhaj yang mulia ini, meninggalkan praktek kesyirikannya, kebid'ahannya, kemaksiatannya, ribanya dan seterusnya. Al-haqqu muntasarun, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, pasti akan dimenangkan oleh Allah, pasti akan tersebar kebenaran ini. Tapi wa mumtahan, tapi ada ujian-ujiannya, ada rintangan-rintangannya. Fahadihi sunnatur rahman, ini adalah ketetapan dari Allah, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui siapa yang jujur keimanannya, siapa yang jujur hijrahnya kepada sunnah ini. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Di awal-awal surat Al-Ankabut kalau enggak salah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ahasiban nas, alif lam mim, ahasiban nasu ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira? Apakah orang-orang beriman itu mengira setelah dia mengucapkan kami beriman, kami kenal sunnah, kami hijrah kepada sunnah ini, la yuftanun, mereka tidak diuji, mereka tidak diberikan cobaan. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, padahal Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka dari kalangan orang yang beriman. Tujuannya apa? Falaya'lamanna alladziina sabaru wa falaya'lamanna alladziina shadaqu wa laya'lamanna al-kadzibin. Agar Allah tahu mana yang jujur keimanannya, yang jujur hijrahnya, dan mana yang dusta di dalam keimanan dan sunnahnya. Ya, sekali lagi, apa yang disampaikan oleh musannif ini memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang mengamalkan syariat Allah dengan sebenarnya, berjalan di atas sunnah Nabi SAW, dan sekaligus peringatan keras bagi orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah dan jalan Rasulnya, yang melakukan kesyirikan, kebid'ahan dan dosa-dosa besar dengan ancaman neraka yang amat pedih siksaannya. Kemudian musannif menyebutkan dalil tentang masalah ini. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rusulan mubashshirina wa mundzirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Para rasul-rasul itu memberikan kabar gembira kepada manusia, dan mereka memberikan peringatan-peringatan keras kepada mereka manusia. Apa tujuannya? Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah, agar manusia setelah itu tidak ada lagi alasan-alasan di hadapan Allah ba'da rusul, setelah rasul-rasul itu datang, setelah rasul-rasul itu menyampaikan, tidak ada lagi alasan, saya tidak dengar, saya belum kedatangan utusan, belum kedatangan rasul, tidak ada. Karena Allah mengutus setiap kaum, setiap umat ada seorang rasul secara umum ini. Lalu musannif mengatakan, wa awwaluhum Nuhun alaihi salam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dari rasul-rasul yang banyak itu, rasul ada berapa? Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya,
Nabi dan Rasul itu jumlahnya ada 124.000. Itu gabungan Nabi dan Rasul. Sementara Rasul dari 124.000 ada 315 Rasul. Karena kaidahnya setiap Rasul adalah Nabi, tapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Rasul ini jumlahnya banyak sekali, 315. Hanya yang disebutkan, yang kita ketahui, mungkin itu yang disebutkan, yang masyhur di tengah masyarakat kita, ada 25 Rasul, ada 25 Nabi dan Rasul, yang kita ketahui. Ya. Tapi jumlah secara totalitas, Nabi 124.000, dari 124.000 ada yang statusnya Rasul, yaitu ada 315. Nah, dari 315 ini yang pertama kali menjadi Rasul, yang pertama kali ditugaskan menjadi Rasul adalah Nuh alaihi salam. Dan muallif akan menyebutkan nanti dalilnya. Rasul yang pertama berarti Nabi Nuh alaihi salam. Kalau Nabi yang pertama benar Nabi Adam. Dan jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh jaraknya adalah 10 abad atau 1000 tahun. Selama renggang 1000 tahun atau 10 abad ini, kata para ulama, antaranya adalah Imam atau sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika menyebutkan tentang masalah ini, jarak antara Adam dengan Nuh ini adalah 10 abad, dan dari 10 abad ini tidak ada kesyirikan. Artinya Nabi Adam belum memiliki anak-anak keturunan. Pelanggaran-pelanggaran dari anak keturunan Nabi Adam sebelum masa Nuh ini datang, pelanggarannya hanya dosa-dosa besar biasa. Ya, kemaksiatan-kemaksiatan, hawa nafsu, pembunuhan dan semisalnya. Kesyirikan belum ada. Pertama kali muncul kesyirikan adalah di zaman Nabi Nuh alaihi salam, sehingga Allah Subhanahu wa taala utus beliau di tengah kaum-kaumnya yang melakukan kesyirikan sebab hulu berlebih-lebihan kepada orang saleh. Ya kan? Mereka orang-orang di zaman Nabi Nuh alaihi salam, mereka punya sembahan Wat, Suwa, Yawuth, Ya'uq, Nasr, ada 5 orang ini yang mereka adalah asalnya orang-orang saleh yang dimuliakan. Ketika meninggal dunia, maka mulailah setan membisikkan kepada masyarakat agar membuat kenang-kenangan, membuat monumen, menggambar. Awal-awalnya belum dilakukan penyembahan kepada mereka. Akan tapi lambat laun ketika orang-orang yang membuat ini sudah meninggal, anak-anak keturunannya lupa. Dan dibisikkan oleh syaitan agar menyembah, meminta kepada patung-patung tersebut. Sehingga ini disebutkan oleh para ulama dalil bahwa hulu berlebih-lebihan kepada orang soleh merupakan sebab terbesar terjadinya kesyirikan di permukaan bumi ini. Itu Rasul yang pertama. Dan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim al-Quraisy, wa huwa khatamun nabiyyin, dan beliau adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Sekarang apa dalilnya? Kalau Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh dan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu'alif di sini hanya menyebutkan dalil tentang Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Adapun Rasul yang terakhir Nabi Muhammad, beliau tidak menyebutkan. Wa dalilu ala anna awwalahum Nuhun alaihi salam qauluhu ta'ala, dalil bahwa yang pertama kali menjadi Rasul adalah Nabi Nuh adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 163 yang artinya, sesungguhnya kami mengutus kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami pernah mengutus kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah Allah katakan kepada Nabi Muhammad bahwa utusan ini, bahwa risalah ini, bahwa syariat ini kami memberikan wahyu kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami, yaitu Allah, mewahyukan kepada Nuh alaihissalam. Yang pertama disebut Nuh alaihissalam dan nabi-nabi setelahnya. Dan ada lagi hadis
syafa'ah yang lebih tegas tentang dalil bahwasanya Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Kisah yang panjang, ya, hadis yang panjang sekali. Peristiwa pada hari kiamat di padang mahsyar ketika manusia mereka berduyun-duyun datang kepada Nabi Adam. Ya, mereka meminta kepada Nabi Adam agar Nabi Adam ini menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diputuskan perkara mereka. Tapi Nabi Adam beliau beruzur, beliau menyuruh kepada untuk mendatangi Nabi Nuh alaihissalam. Lantas manusia berduyun-duyun datang kepada Nabi Nuh alaihissalam dan mengatakan, wahai Nuh, engkau adalah utusan Allah yang pertama, Rasul Allah yang paling pertama. Mintalah kepada Allah agar Allah segera memutuskan perkara hamba-hambanya. Lihat di sini, manusia ini mengatakan kepada Nabi Nuh, engkau adalah Rasulullah, Rasul utusan Allah yang pertama kali. Ya. Jadi Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Adapun dalil dari Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini banyak sekali. Dalam Al-Quran misalkan dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahdin birijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Muhammad itu bapak salah seorang dari kalian, akan tapi Muhammad itu, Rasulullah SAW itu adalah Rasulullah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Penutup para nabi secara otomatis adalah penutup para rasul. Karena seandainya nabi saja sudah tidak ada, maka rasul tentu lebih tidak ada lagi. Karena derajat rasul itu lebih rendah daripada derajat nabi lebih rendah daripada rasul. Kalau Rasul saja sudah tidak ada, kalau Nabi saja sudah tidak ada, maka secara otomatis Rasul pun sudah tidak ada lagi. Sudah ditutup oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian musannif mengatakan, wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap umat Allah sudah mengutus kepada umat tersebut seorang Rasul, seorang utusan. Dari mulai Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa materi yang mereka sampaikan para Rasul ini? Kata beliau, ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah. Mereka para utusan, para Rasul-Rasul itu memerintahkan manusia, memerintahkan masyarakat-masyarakatnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa yanhahum an ibadatit taghut, dan mereka larang manusia dari menyembah kepada taghut, kepada setiap peribadahan daripada selain Allah. Dan mana taghut ini nanti akan disebutkan oleh musannif di akhir dari kitab ini. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah berfirman yang artinya, sungguh kami Allah telah mengutus pada setiap umat seorang Rasul, seorang utusan, agar utusan tersebut menyampaikan kepada masyarakatnya, u'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Waftaradallahu ala jami'il ibad al-kufra bit-taghut wal iman billah. Lalu Allah mewajibkan pada seluruh hamba-hambanya, seluruh manusia dan jin, karena dua makhluk ini yang mukallaf, yang Allah bebankan untuk melakukan peribadahan dengan mentauhidkan Allah. Walaupun semua makhluk itu mereka menyembah, mereka beribadah kepada Allah. Kan Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk ini, mereka beribadah kepada Allah. Dari hewan, dari bebatuan, dari gunung, dari langit, mereka bertasbih kepada Allah, menyembah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita yang tidak tahu cara mereka beribadah kepada Allah. Tapi dua makhluk ini, manusia dan jin ini, Allah tekankan, Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia dan jin dan manusia ini melainkan untuk menyembah kepadaku, kepada Allah. Karena dua makhluk ini, manusia dan jin, yang berpotensi
untuk maksiat. Malaikat, hewan, gunung, langit, lautan, sungai, bumi, dan seterusnya, mereka beribadah kepada Allah dengan perjalanan, dengan tidak ada keinginan untuk maksiat, dan mereka tidak bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia dan jin ini ada yang taat dan ada yang maksiat. Maka Allah kasih warning, tugas kalian wahai jin dan manusia adalah beribadah kepada Allah. Allah wajibkan kepada seluruh hamba-hambanya dari dua tadi, manusia dan jin ini, al-kufra bit-taghut, untuk mengingkari taghut, wal imana billah, dan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musannif menyebutkan makna dari taghut ini dengan menukilkan ucapannya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, kitab yang sangat mulia, yang kata Imam Ibnu Baz rahimahullah, kitab I'lamul Muwaqqi'in adalah kitabul Islam, adalah kitab Islam, kitab yang sangat besar sekali. Imam Ibnul Qayyim mengatakan makna taghut, arti dari taghut, ma tajawaza bihil abdu haddah, adalah apa-apa yang melampaui batasnya seorang hamba. Seorang hamba yang melampaui batas, min ma'budin, dari yang dia sembah, au matbu'in, atau yang dia ikuti, au muta'in, atau yang dia taati. Melampaui batas dari orang, dari yang disembah, yang diikuti, dan yang ditaati. Itulah taghut. Karena melampaui batas pasti buruk. Kita disuruh untuk berjalan di tengah-tengah, tidak terlalu sembrono, tidak terlalu meremehkan, dan tidak terlalu hulu berlebih-lebihan. Yang melampaui batas dari yang disembah, yang diikuti, yang ditaati, itulah taghut. Kata beliau, wat tawaghitu katsirun wa ru'usuhum khamsah. Oleh karena itu taghut itu jumlahnya banyak sekali. Yang disembah daripada selain Allah itu semuanya taghut, itu kan banyak sekali. Dari jin, dari syaitan-syaitan, dari bangsa jin dan bangsa manusia, yang diikuti, yang ditaati. Ya, asalkan nanti kita akan membahasnya di bawah ini, mereka-mereka yang ridho, yang senang ketika mereka disembah. Jadi taghut itu banyak. Tapi ru'usuhum khamsah, pentolan-pentolannya, pembesar-pembesarnya, dedengkotnya taghut ada 5, kata beliau. Yang pertama, iblis la'anahullah, adalah iblis, semoga Allah melaknatnya. Jadi dedengkotnya taghut yang pertama, ya. Wa huwa qawadun likulli syarrin wa fitnah, kata pensyarah, iblis itu adalah penggerak setiap keburukan dan setiap fitnah. Taghut yang pertama, dan tidak ragu lagi, iblis adalah taghut yang paling besar. Yang kedua, wa man ubida wa huwa radin. Yang kedua adalah orang yang disembah dan dia senang, dia ridho. Lihat syaratnya. Siapapun yang disembah lalu dia ridho, berarti dia taghut. Berarti tidak setiap yang disembah adalah taghut. Karena itu Nabi Isa alaihissalam mungkin disembah oleh orang-orang. Apakah Nabi Isa taghut? Tentu tidak. Para wali-wali yang mereka disembah-sembah, mungkin wali tersebut kalau memang benar-benar wali Allah bukan taghut, karena tidak senang wali tersebut untuk disembah. Tapi kalau mereka senang dan mereka ridho semasa hidupnya, memang senang untuk disembah, berarti dia adalah taghut. Yang ketiga, wa man da'an nasa ila ibadati nafsih, orang yang ngajak manusia untuk menyembah kepada dirinya, memerintahkan orang untuk menyembah kepada dirinya. Contohnya siapa ini? Fir'aun, satu-satunya manusia yang paling sombong, yang mengatakan, yang mana Allah abadikan ucapan Fir'aun ini dalam Al-Quran, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Saking sombongnya Fir'aun ini mengatakan kepada menterinya Haman,
Ya Haman ibni li sarhal la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Fir'aun mengatakan kepada Haman, wahai Haman, buatkanlah menara, tangga, bangunan yang tinggi sampai langit. Aku akan melihat kepada Tuhannya Musa itu, karena aku menyangka Tuhannya Musa itu tidak ada. Ya, saking sombongnya, nantang Allah, pengen bertemu Allah yang ada di atas langit. Kemudian yang keempat, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib, dan orang yang mengklaim, mengaku mengetahui ilmu gaib. Secara umum mereka adalah taghut, dari para sihir, dari para dukun, ya, yang mengaku-ngaku tahu ilmu gaib, tahu hari kiamat, terjadinya hari kiamat, tahu berita-berita yang akan datang, maka mereka adalah pendusta, dan mereka adalah para taghut. Tidak boleh kita percaya dengan ucapan-ucapan mereka. Barang siapa yang mempercayai ucapan-ucapan dukun, maka dia telah kufur kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'arrafan aw kahinan fasa'alahu wa saddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun atau paranormal, lalu dia bertanya tentang permasalahan, lalu dia mempercayai ucapan dukun tersebut, maka sungguh orang itu telah kufur dari apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, dan orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Ini pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hukum orang yang menggunakan undang-undang kafir, undang-undang demokrasi, undang-undang yang bukan dari Allah dan Rasulnya. Tidak secara mutlak mereka adalah kafir, mereka adalah taghut. Orang yang berhukum dengan hukum selain Allah tidak otomatis taghut. Ini bantahan bagi saudara-saudara kita yang memiliki pemahaman khawarij, yang gampang mengkafirkan pemerintah, gampang mengkafirkan kaum muslimin dengan langsung menuduh pemimpin kita tidak berhukum dengan hukum Allah. Secara mutlak berarti dia kafir. Padahal para ulama sudah membahas, ya, perbuatan yang menyebabkan keluar dari Islam, yang menyebabkan kekafiran, yang menjadikan taghut adalah apabila dia memakai hukum-hukum kafir itu dan menghalalkan hukum kafir tersebut. Pertama, dia mengatakan hukum Islam tidak relevan di zaman modern ini. Atau dia mengatakan hukum Islam itu baik, tapi hukum kafir juga baik. Menyamakan antara hukum kafir dengan hukum Islam, ini juga kafir secara umum. Atau dia mengatakan boleh memakai hukum Islam, boleh memakai hukum selain Islam. Ya, melegalkan memakai hukum dari hukum-hukum selain Islam. Ini juga fi'liyahnya, perbuatannya kafir. Berbeda dengan orang yang berhukum dengan hukum selain Islam, hukum dengan hukum barat, hukum orang kafir. Dia menyadari bahwa dia bersalah, tapi karena hawa nafsunya, karena dunia yang ia inginkan, maka dia adalah orang-orang yang zalim, yang fasik, yang tidak sampai kepada derajat kekufuran. Karena itu dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala sebutkan 3 ayat. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, dia kafir. Apakah mutlak? Ya, ternyata Allah sebutkan setelahnya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, dia fasik. Kok beda? Yang pertama kafir, yang kedua fasik. Yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah, mereka zalim. Allah bagi ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang zalim. Menunjukkan benarnya penjelasan dari para ulama kita bahwasanya tidak secara otomatis orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu kafir.
Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ini maksudnya. Tidak ada paksaan, maksudnya adalah Islam itu sudah jelas. Ya. Kita hanya menyampaikan, tidak ada paksaan, artinya kita tidak menarik mereka. Kita hanya menyampaikan saking jelasnya syariat Islam ini, yang mau taat ini surga, yang mau maksiat ini neraka. Silakan kalian memilih surga atau memilih neraka. Kita tidak memaksa orang untuk mengikuti Islam. Kita hanya menyampaikan dengan memberikan kabar gembira dan menyampaikan peringatan keras bagi yang tidak mau taat kepada Allah. Kenapa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, ini alasannya. Karena telah jelas petunjuk dari kesesatan. Yang benar, yang salah jelas. Dai-dai banyak tersebar di mana-mana. Ini hidayah, ini kesesatan jelas. Tidak ada paksaan bagi mereka. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Barang siapa yang mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali Allah yang amat kuat. Tidak akan dia terpisah dengan tali tersebut, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa hadha huwa makna la ilaha illallah, inilah makna la ilaha illallah, kata beliau. Wa fil hadis, di dalam sebuah hadis, Rasul amri al-Islam, puncaknya perkara adalah Islam. Kepalanya perkara adalah Islam. Wa amudu sholat, dan tiangnya perkara adalah salat. Wa dzirwatu sanamil jihadu fisabilillah, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan ini kita selesai dari mudarasah mengkaji dari kitab Al-Ushulus Salasah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam kajian kita ini. Dan saya mohon maaf atas segala kesalahan, kekeliruan, salah ucap dalam menyampaikan risalah, menyampaikan kajian yang berbarokah ini. Jika ada benarnya, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan-kesalahannya, dan itu pasti, maka itu datangnya dari syaitan dan dari diri saya sendiri. Wassallallahu wasallam ala Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.